Halo, shalom adik-adik yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik semuanya ya, Kak. luar Ya. biasa ya. Di sini kita kembali lagi pada hari Minggu 30 Mei 2021 di acara Sekolah Minggu Sion GKJ Mojosongo. Di sini ada saya Mbak Hana dan samping saya ada Mas siapa? Mas Yeri, halo. Ya, Mas Yeri ya, halo semuanya. Adik-adik yang kasih Tuhan sudah siap untuk memulai sekolah minggu pada hari ini? Siap. Siap ya, semuanya siap ya. Tema pada hari ini adalah ini aku utuslah aku. Ya adik-adik, sebelum kita memulai lebih lagi sekolah minggunya, kita akan doa pembukaan dulu ya. Mari Mbak Ana hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, bab kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau masih menyertai hidup kami, Engkau masih selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati acara sekolah minggu pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menyertai kami, Engkau menyertai adik-adik yang ada di rumah, sehingga boleh melakukan ibadah dengan bersyukur selalu Tuhan di dalam Engkau Bapa, karena masih bisa melakukan ibadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita mau bangkit berdiri dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Yuk, semuanya boleh tepuk tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Yuk kita ulang lagi adik-adik. Jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu ya. Kita sambil berhitung ya adik-adik ya. Ya, kita berhitung dari 1 sampai 10 ya. Yuk. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan
pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Yeay, berikan tepuk tangan yang paling meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Ya, udah sampai belum adik-adik? Belum ya? Belum. Ya, pastinya belum. Tapi kita mau duduk dulu deh. Yuk, semuanya duduk. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan membaca hukum kasih. Ya, walaupun setiap hari Minggu, sekolah minggunya harus membaca hukum kasih. Kenapa toh Mbak? Kok harus membaca hukum kasih? Ya, supaya kita selalu diingatkan adik-adik tentang hukum kasih, yaitu untuk mengasihi siapa? Siapa Mas Yeri? Mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Iya, betul sekali adik-adik ya. Nah, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mari adik-adik kita mau buka Alkitab kita. Ya, ayo di mana? Hukum kasih ada di mana adik-adik? Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya, ya, Mbak? betul sekali Mas Yeri. Ya. Kita buka dulu ya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, sudah ketemu semuanya? Sudah ya? Kita mau baca bersama-sama. Ya. Nanti Mbak Hana juga baca, adik-adik semuanya di rumah juga baca ya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini sudah jelas sekali ya adik-adik. Ya, kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Contohnya banyak sekali ya. Yuk, bisa sebutkan mengasihi Tuhan? Mas Yeri apa Mas Yeri? Contohnya Mas Yeri? Memuji nama Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, Mbak. Oh iya, betul sekali. Memuji nama Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena dengan begitu Tuhan Yesus sangat suka. Ya. Terus yang kedua, untuk mengasihi
sesama. Contohnya juga banyak sekali ya adik-adik. Adik-adik bosan enggak di rumah? Udah berapa lama ya enggak sekolah ya? Ya, maksudnya enggak sekolah di sekolah langsung ya. Sekolahnya di rumah. Pasti bosan sekali ya. Enggak bisa ketemu sama teman-teman sekelas, enggak bisa bertemu dengan guru-guru secara langsung. Ya. Lah, terus kita bisa apa ya di rumah? Membantu sesama? Tenang adik-adik, kita bisa membantu orang tua, ya. Terus mungkin menunggu adik kita, terus membantu pekerjaan rumah. Itu juga salah satu contoh mengasihi sesama, ya. Mari adik-adik, Mbak Hana juga belajar ya dalam hukum kasih ini. Kita semua belajar untuk bisa melakukan hukum kasih. Semoga Tuhan memberkati sehingga kita bisa melakukan hukum kasih. Ya adik-adik, itu hukum kasih ya. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah semuanya? Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji dengan pujian Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau ulang dari awal ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari Mbak Hana hantarkan. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk acara sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Kami mau berserah di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya.
Kepada Ibu Esti kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya, dengan Bu Esti. Moga-moga adik-adik enggak bosan. Adik-adik dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti sekolah minggu ini dari rumah masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya ulangi, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo adik-adik disiapkan Alkitabnya masing-masing, nanti Bu Esti akan membacakan ayat demi ayat. Sudah semua adik-adik? Nggih. Kita buka kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Judulnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serapim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sapit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan yang kita dengar dan baca pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menjaganya, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, ini aku, utuslah aku. Ya, ini aku, utuslah aku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada firman selanjutnya, Bu Esti mau bercerita dulu. Ada seorang anak yang diutus Tuhan untuk memegangi sebuah tiang yang berbentuk salib. Tiang itu sebagai penunjuk arah. Ya, adik-adik pasti tahu kalau mungkin di jalan atau di tempat wisata, pasti ada palang begitu yang menunjukkan arah.
Ya, kalau di jalan raya mungkin ini arah ke selatan, ke kota Solo, arah ke barat, mungkin ke Jogja, misalnya seperti itu. Nggih? Lah, tiang ini berguna untuk memberikan atau petunjuk kepada orang-orang ya supaya mereka tidak salah arah. Ya, sehingga mereka sampai di tempat tujuan yang dimaksud. Ya, jadi sebagai penunjuk arah. Lah, pada mulanya adik-adik atau pada awalnya anak ini bersemangat sekali waktu menerima perintah Tuhan ini. Dia bersemangat, dia bersukacita, pokoknya seneng banget. Ya. Nah, lalu dia memegangi tiang itu erat-erat. Ya, tapi tiba-tiba adik-adik ada angin kencang yang menerjang tubuhnya. Sehingga tiang itu bergoyang ke kiri ke kanan. Dia berjuang keras ya supaya tiang ini enggak jatuh. Ya, dia memegang erat sampai dia itu berkeringat, dia kelelahan. Ya. Dia hampir saja menyerah. Aduh, kok anginnya kencang sekali ya? Saya enggak kuat ini. Ya, dia jatuh bangun begitu adik-adik. Nah, tapi dia ingat pesan Tuhan agar dia harus bertahan. Dia harus berjuang terus supaya tiang itu tetap berdiri kokoh, adik-adik. Nah, setelah itu tidak lama Tuhan datang. Ya, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh anak tersebut, Tuhan merasa senang. Dia bangga. Wah, anak ini kuberi tanggung jawab. Dia ternyata menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dia semangat, dia berjuang walaupun dengan susah payah. Tetapi ternyata dia berhasil. Ya, dia berhasil. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada cerita firman Tuhan ya yang tadi kita baca dari kitab Yesaya tadi. Nah, adik-adik, nama Yesaya, ayo siapa yang pernah mendengarkan atau mendengar Yesaya itu artinya apa ya? Nah, nama Yesaya itu dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Nah, Yesaya ini dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi. Ya, nabi tugasnya apa toh? Ayo, siapa yang tahu? Nabi itu tugasnya apa, adik-adik? Ayo. Iya, ya. Tugas seorang nabi tidak lain adalah menyampaikan firman Tuhan. Ya, menyampaikan firman Tuhan baik itu kepada bangsa-bangsa, baik itu kepada raja-raja, atau mungkin kepada seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi dia sebagai penyambung lidah Allah. Ya, istilahnya kerennya itu ya, penyambung lidah Allah, adik-adik. Nah, Yesaya ini hidup atau menjadi seorang nabi pada zaman Raja Uzia, Raja Hizkia, Raja Yotam, gitu. Nah, di kerajaan Yehuda, kerajaan Israel Selatan yang ibu kotanya di Yehuda. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesaya mendapat penglihatan dari Tuhan. Ya, dia melihat surga, adik-adik. Wah, melihat surga, melihat Allah bertahta di sana dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya atau serafim tadi yang punya 6 sayap untuk menutupi muka, untuk menutupi kaki, untuk terbang, ya. Nah, itu dikelilingi serafim yang banyak sekali.
Wah, di sini Yesaya merasa takut, merasa gemetar. Wah, saya ini gitu, orang yang berdosa. Ya, saya ini orang yang najis bibir. Najis bibir itu artinya seseorang yang banyak melakukan dosa lewat ucapannya. Ya toh, lewat perkataannya, najis bibir. Dan Yesaya sendiri juga tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, sama. Jadi Yesaya itu merasa enggak pantas saya kok dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi menyampaikan firman-Nya. Dia merasa enggak pantas karena dia orang berdosa. Tapi adik-adik tiba-tiba salah seorang serafim itu mendekati Yesaya. Lalu dia membawa di tangannya begini, bara api yang sudah diambil dari mezbah persembahan untuk Tuhan. Lalu didekatkan di mulutnya begitu ya. Nah, itu di mulutnya, di bibirnya. Serafim ini lalu berkata, kesalahanmu sudah dihapus. Ya, dosamu sudah diampuni. Loh adik-adik, luar biasa. Ya, Tuhan berfirman itu lewat serafim seperti itu. Wah, Yesaya merasa gimana ya rasanya? Orang berdosa sudah disentuh Tuhan sendiri, ya toh? Sudah dihapus kesalahannya, diampuni dosanya. Nah, dia merasa senang sekali, sukacita. Nah, makanya lalu saat itu Tuhan memanggil Yesaya. Ya, manggil Yesaya saat itu. Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Tuhan berkata seperti itu. Wah, dengan lantangnya, dengan bangganya Yesaya yang tadi sudah disentuh Tuhan, ya. Nah, lalu dia langsung menjawab dengan tegas. Ini aku Tuhan, utuslah aku, gitu. Seperti judulnya tadi adik-adik ya, firman di atas. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, jadi Yesaya dipanggil Tuhan yang mulanya dia ragu-ragu, mulanya dia merasa tidak pantas, tapi oleh Tuhan sudah diberkati. Ya, sehingga dia dengan lantangnya, dengan bangganya, dengan sukacitanya, wah aku sudah diberkati Tuhan kok. Wah aku mau dipakai Tuhan, ya aku mau. Aku bersedia. Ya, siap sedia menjalankan perintah Tuhan. Maka dia menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya. Nah adik-adik, lewat firman Tuhan pada saat ini, ya cerita tadi mengenai Yesaya, kalian anak-anak Tuhan, ya, kalian juga mempunyai tugas yang sama dengan Yesaya. Maka kalian harus mau meneladani Yesaya, di mana Yesaya bersedia, ya, dengan sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan. Ya, maka kalian juga harus demikian. Ya, waktu Tuhan memanggil kalian, kalian juga harus mau dan bersedia. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Begitu ya. Nah, kira-kira adik-adik bersedia enggak? Iya, bersedia, harus ya, bersedia. Nah, tugas anak Tuhan seperti itu, memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kalian, kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ya, lewat apa adik-adik? Ya, karena kalian masih kecil, ya sesuai dengan usia kalian. Ya, mungkin dengan kalian cara berbuat baik kepada teman, dengan cara menghormati orang tua, ya, dengan cara memuji Tuhan, rajin sekolah minggu. Lah itu merupakan cara kalian memberitakan firman Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan, kepada teman-teman kalian. Nggih?
Tuhan pasti akan memampukan kalian. Seperti tadi Tuhan juga memampukan Yesaya untuk melakukan firman-Nya. Nah, saya kira itu adik-adik firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Semoga kalian bersedia dengan sungguh-sungguh melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari adik-adik sebelum kita akhiri firman Tuhan ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Engkau taburkan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah firman itu Bapa masuk dalam hati kami, bertumbuh melalui perbuatan kami sehari-hari. Kami bisa menjadi seperti Yesaya yang siap sedia menerima panggilan Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan akan menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita bagi orang-orang, baik teman kami yang belum mengenal Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa membekali dan menyertai kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, jikalau di dalam kami mendengarkan firman-Mu terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, itu adik-adik firman Tuhan pada hari ini ya. Kita diajarkan untuk apa? Ini aku, utuslah aku. Utuslah ya. aku. Jadi Tuhan mau mengutus kita dan kita harus apa sih? Ya adik-adik. Harus taat ya Mbak? Ya harus taat ya Mas harus ya patuh. harus patuh, harus taat kepada Tuhan Yesus. Ya itu adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Saatnya kita mau persembahan. Kita siapkan dulu celengan kita ya. Sudah disiapkan celengannya? Kita nanti sambil nyanyi dan memasukkan persembahannya di celengan. Kita mau memuji nama Tuhan. Bila topan keras melanda hidupku. Ya, bisa semuanya ya? Boleh tepuk tangan adik-adik. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. mari adik-adik kita mau doa syafaat dan nanti diakhiri doa Bapa kami bersama-sama ya. Mari Mbak Ana hantarkan di dalam doa. Tuhan, kami kembali kepadamu, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan.
Engkau masih menyertai kami di dalam acara sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Tuhan. Mungkin pada saat ini pandemi virus corona masih melanda di dunia ini, Tuhan. Dan terkhusus di Indonesia. Kami berserah di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati bangsa ini, Tuhan. Dan kami percaya virus itu akan segera berakhir, akan segera lenyap dari muka bumi ini, Tuhan. Atas kuasa-Mu, Tuhan, kami percaya itu, Tuhan. Dan kami berdoa untuk rakyat Indonesia, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam segi perekonomian, kesehatan, sekolah, dan semua aspek, Tuhan, berkati. Kami mau berserah di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau akan nyatakan damai sejahtera untuk bangsa ini, Yesus. Itu seruan doa kami untuk bangsa ini, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, untuk gereja kami, GKJ Mojosongo, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Engkau berkati Bapak Pendeta, majelis, serta jemaat yang ada di gereja ini, Tuhan. Engkau juga berkati gereja kami yang ada di Wonorejo dan juga di Samirukun. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai gereja kami ini semua, Tuhan. Dan ini adalah rumah-Mu, Tuhan. Pakailah Tuhan sesuai rencana-Mu, Tuhan. Kami berdoa juga untuk sekolah minggu Sion GKJ Mojosongo. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menumbuhkan iman anak-anak sekolah minggu di tempat ini, Tuhan. Kami mau berserah di dalam tangan kuasa-Mu, ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan senantiasa selalu menyertai adik-adik sekolah minggu, Tuhan. Kami berserah di dalam tangan kuasa-Mu, Yesus, untuk kesehatan mereka, untuk sekolah mereka, yang mungkin saat ini masih sekolah di rumah, Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati. Dan kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan melalui bilur-bilur darah-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Tuhan. Engkau akan mampu sembuhkan untuk adik-adik kami, Yesus. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu, ya Bapa. Dan kami saat ini menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, Tuhan. Walaupun hanya tak seberapa, tapi kami mau belajar, Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, Bapa. Untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Yesus. Kami mau berserah di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau berserah di dalam tangan kuasa-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita mau mendengarkan pengumuman dulu ya. Pengumumannya adalah yang belum masuk di grup sekolah minggu bisa hubungi nomor Kak Erika ya. Nanti bisa lihat di bawah ini ya. Nanti akan dicantumkan itu nomor Kak Erika, nanti hubungi saja kalau belum masuk di grup sekolah minggu. Terus pengumuman yang kedua, minggu depan sekolah minggu itu live streaming ya adik-adik, jam 10:30 siang. Jangan sampai telat ya, buka YouTube-nya. Kita mau beribadah bersama-sama secara live streaming ya adik-adik. Itu pengumumannya. Saat ini kita mau pengakuan iman rasuli ya. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri semuanya. Semuanya sudah bangkit berdiri ya. Hitungan ketiga kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, demikian acara sekolah minggu pada hari ini. Kita mau kembali lagi sekolah minggu secara live streaming. Jangan lupa, jangan telat ya buka YouTube-nya besok minggu. Ya, itu ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Dadah.